let it bang, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja. Yang terhormat segenap masyayikh, alim ulama yang senantiasa saya taati dan saya banggakan, yang saya hormati segenap Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri beserta jajarannya, dan tak lupa kepada dosen pengampu Bapak Ali Nur Rafiq, Sarjana Teologi Islam Magister Agama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 6 bab, yakni yang pertama najasah, macam-macam dan tata cara mensucikannya. Yang kedua yakni wudu dan tayamum. Yang ketiga mandi wajib dan sunnah. Dan yang keempat sholat wajib dan sunnah serta macam-macamnya. Yang kelima sholat jamak dan qashar. Dan yang terakhir yakni sholat bagi orang sakit. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jenny Alma Solihah dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih ibadah. Oke, lanjut pada pengertian najasah. Najasah adalah suatu perkara yang dianggap kotor oleh syarak yang dapat mencegah keabsahan sholat. Jadi sederhananya, najis adalah kotoran yang menempel pada tubuh, tempat, maupun pakaian kita yang menyebabkan batalnya ibadah yang kita lakukan, bahkan mencegah keabsahan sholat. Kesahan sholat itu tidak bisa mencapai keabsahan sholat apabila terdapat najasah pada salah satu dari 3 tadi, tubuh, tempat, maupun pakaian dari kita. Oke, lanjut. Macam-macam najasah itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama najis mughaladoh atau najis yang besar, yang berat, tebal gitu. Dan yang kedua najis mukhafafah atau najis yang ringan, enteng, ya mudah gitu. Dan yang ketiga yakni najis mutawasito atau najis tengah-tengah, najis sedang, lebih ke sedang atau pertengahan antara mughaladoh dan mukhafafah, itu yang berada di tengah-tengah yakni najis mutawasito. Oke, langsung ini saya mengambil dari buku fikih Islam karya penerbit Sinar Baru Bandung. Ini dulu harganya 7.750. Oke, langsung saja. Najis mughaladoh atau najis besar ini biasanya dari najis anjing, babi, atau segala keturunannya. Jadi seluruh bagian tubuh hewan tersebut hukumnya najis. Oleh karena itu jika orang tersentuh dengan hewan tersebut, itu najisnya itu termasuk najis mughaladoh gitu. Gitu anjing. Terdapat dalam riwayat Muslim yakni sabda Rasulullah SAW, cara mencuci bejana seseorang dari kamu apabila dijilat anjing hendaknya dibasuh 7 kali, salah satunya hendaklah dicampur dengan debu. Qala Nabi SAW, tahuru ina'i ahadikum idza walawa fihil kalbu ayaghsilahu sab'a marratin aw lahunna biturab. Hadis riwayat Muslim. Jadi
Cara menghilangkan najis mughaladhah itu dengan cara membasuhnya sampai 7 kali, dan salah satunya itu dicampur dengan turab atau debu pasir gitu. Lanjut, yang kedua yakni najis mutawasitoh, najis mukhafafah atau najis ringan. Najis ringan ini biasanya berupa air seni anak laki-laki yang belum genap 2 tahun, yang belum jadi bayi yang belum makan apapun kecuali ASI, yang belum mencapai 2 tahun, bayi laki-laki loh ya, itu najis air seninya itu disebut dengan najis mukhafafah atau najis ringan. Beda lagi kalau makanan pokoknya itu seperti sup bubuk, sup kaleng beda, itu dibahas nanti aja. Oke, lanjut, najis mukhafafah atau najis ringan yakni seperti najis itu tadi, najis anak bayi yang belum genap 2 tahun, yang makanannya itu belum makan kecuali air susu ibunya saja. Jadi cara mensucikan najis mukhafafah ini itu dengan cara memercikan air gitu. Ada hadis riwayat Bukhari Muslim, yakni sesungguhnya Ummu Qais telah datang kepada Rasulullah SAW beserta anaknya laki-laki kecil yang belum makan makanan selain susu. Sesampainya di depan Rasulullah, beliau dudukkan anak itu di pangkuan beliau, kemudian dikencinginya. Lalu beliau meminta air. Lantas beliau percikan air itu pada kencing anak-anak tadi, kencing bayi tadi. Tetapi beliau tidak membasuh kencing itu. Terus diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, sabda Rasulullah SAW, yusalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil hulam. Kencing anak-anak perempuan dibasuh dan kencing anak-anak laki-laki diperciki. Itu tadi yang syaratnya kencingnya bayi laki-laki yang belum genap 2 tahun dan belum makan makanan apapun kecuali ASI atau air susu ibu. Lanjut, yang ketiga adalah najis mutawasitoh. Jadi mutawasitoh itu najis yang tengah-tengah. Dalam najis mutawasitoh itu ada dibagi menjadi 2, yakni yang pertama najis hukmiyah, yang kedua najis hukmiyah. Apa sih najis hukmiyah? Apa sih najis ainiyah? Jadi kalau najis ainiyah itu yang terlihat, jadi yang terlihat warna, rasa, baunya itu masih terpampang nyata gitu. Terus tapi kalau yang hukmiyah itu sudah hilang, seperti kayak air kencing itu yang kering seperti itu kan sudah tidak terlihat baunya. Mungkin yang baunya masih ya, tapi kalau warnanya itu sudah hilang atau dilihat itu sudah tak nampak gitu, itu termasuk najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah itu yang masih terlihat air kencing tapi masih terlihat belum kering, jadi itu termasuk najis mutawasitoh yang ainiyah atau terlihat nampak. Cara mensucikan najis mutawasitoh ini dibagi menjadi 2. Najis hukmiyah, cara mensucikan cukup dengan mengalirkan air mengenai benda itu. Kalau ainiyah, mensucikan dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya. Pokoknya intinya itu kita harus membersihkan najisnya tersebut dulu, membersihkan najisnya, terus kita alirkan air dengan cara jangan langsung ke atas najis tersebut, nanti jadi nyiprat gitu. Jadi kalau membersihkan itu di sampingnya, baru kita bilas menggunakan air itu, terus kita bersihkan menggunakan lap bersih. Lanjut kita bilas lagi untuk kesucian tempat tersebut, seperti itu. Oke, kita lanjut kepada pembahasan kedua, yakni wudu dan tayamum.
Kita langsung saja. Pengertian wudhu. Wudhu secara bahasa yakni bersih dan indah. Sedangkan secara istilah yakni menggunakan air pada anggota badan tertentu yang diawali dengan niat. Oke, syarat wudhu. Syarat wudhu dibagi menjadi dua, yakni syarat wajib wudhu dan syarat sah wudhu. Nah, jadi apa saja syarat wajib wudhu? Yakni ada 3: Islam, balik, dan berakal. Sedangkan syarat sah wudhu itu ada 5. Yang pertama, menggunakan air suci yang mensucikan. Yang kedua, mengalirnya air pada anggota wudhu yang harus dibasuh. Yang ketiga, tidak terdapat sesuatu yang bisa menghalanginya. Yang keempat, yakni tidak terdapat sesuatu yang bisa merubah sifat air. Dan yang kelima, yakni masuknya waktu sholat bagi orang yang istihadoh dan beser. Maksudnya, yang pertama, menggunakan air suci dan mensucikan. Jadi airnya itu harus yang suci dan mensucikan, bukan hanya suci saja tapi tidak mensucikan. Jadi kita harus mengambil yang suci dan mensucikan. Sedangkan air yang suci dan mensucikan itu ada 7, ya kan? Disebut air mutlak itu. Terus yang kedua, yakni mengalirnya air pada anggota wudhu yang harus dibasuh. Jadi air itu harus tembus sampai hal yang harus dibasuh, sampainya air gitu. Terus yang ketiga, yakni tidak terdapat sesuatu yang dapat menghalangi masuknya air ke dalam anggota wudhu. Jadi kalau ada tip ek atau ada tinta atau ada stiker yang nempel itu dibersihkan dulu, sekiranya tidak ada yang menghalangi untuk mendekati kulitnya. Lanjut yang ketiga, yang keempat, yakni tidak terdapat sesuatu yang bisa merubah sifat air dengan kuat. Contohnya kalau kita menggunakan kena cat gitu, terus kita mau masuk tambah airnya itu tambah berubah warna sampai berubah warna, itu yang menyebabkan bisa merubah air dengan kuat itu tadi. Jangan. Terus yang kelima, yakni masuknya waktu sholat bagi orang yang istihadah dan beser. Jadi kalau orang yang istihadah atau beser itu harus mengetahui kalau udah waktunya sholat gitu. Karena apa? Karena yang takutkan nanti sebelum masuk sholat dia sudah wudhu, kok keluar lagi najisnya, seperti itu takutnya. Tapi nggak apa-apa sih kalau ambil wudhu aja. Oke, selanjutnya yakni rukun-rukun wudhu. Jadi rukun-rukun wudhu itu ada 6 ya. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki beserta sampai kedua mata kaki, dan yang terakhir yakni tertib atau urut. Di sini sudah jelas niat itu ya letaknya dalam hati ya. Niat itu letaknya dalam hati, dan dilakukannya niat itu berbarengan dengan pembasuhan pertama anggota wudhu. Jadi saat membasuh wajah disertai dengan niat. Jadi niatnya dalam hati. Kalau yang diucapkan atau dilafalkan itu hukumnya sunnah. Pembasuhan wajah yang pertama itu dibarengi dengan niat, yang kedua enggak, yang ketiga enggak, itu untuk mencakup 3 kali pembasuhan wajah tadi. Selanjutnya membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi kedua tangan dibasuh sampai siku. Jadi kalau mau membasuh siku itu agak dimiringkan gini, karena dalam siku itu ada kerutannya gitu, jadi takutnya nanti nggak kebasuh. Yang selanjutnya yakni mengusap sebagian kepala. Jadi sebagian saja ya, sebagian itu udah termasuk rukun-rukunnya wudhu, udah termasuk mencakup rukunnya wudhu. Jadi kalau mau semuanya itu termasuk kesunahan gitu. Yang selanjutnya yakni membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi membasuh kedua kaki sampai disertai mata kakinya gitu. Kita tahu kan mata kaki yang mana? Nah, selanjutnya yakni tertib atau urut-urut. Jadi itu termasuk rukun-rukun wudhu ya kalau tertib itu. Jadi nggak
asal-asalan gitu, enggak. Jadi tertib, sistematis. Habis ini, habis membasuh wajah ya habis selanjutnya ya membasuh tangan, terus kepala, terus kalau mau kesunahan lagi ya telinga, seperti itu. Selanjutnya kaki. Selanjutnya yakni perkara yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama yakni keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul dan dubur, jalan luar dan jalan belakang, jalan depan dan jalan belakang. Oke, selanjutnya yakni perkara yang dapat membatalkan wudhu. Jadi perkara yang dapat membatalkan wudhu, yang pertama yakni keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Jadi keluarnya sesuatu apapun yang dari jalan depan dan jalan belakang itu dapat membatalkan wudhu. Yang kedua yakni hilangnya akal. Jadi setiap sesuatu yang dapat menghilangkan akal, seperti tidur, seperti itu, atau mabuk itu, ya seperti itulah, itu dapat membatalkan wudhu. Yang ketiga yakni menyentuh farji dengan telapak tangan bagian dalam. Telapak tangan bagian dalam itu yang ini. Jadi yang tidak terlihat itu termasuk bagian telapak tangan bagian dalam, ya. Jadi jika menyentuh farji dengan telapak tangan bagian dalam itu dapat membatalkan wudhu. Yang terakhir yakni bersentuhnya kulit antara selain mahram, antara laki-laki dan perempuan itu jika tanpa penghalang, bersentuhan kulit itu juga dapat membatalkan wudhu. Oke, selanjutnya adalah tayamum. Kita bahas pengertian syarat-syarat, rukun-rukun, sunnah-sunnah, bahkan sampai hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Oke. Pengertian tayamum secara bahasa adalah menyengaja. Sedangkan secara istilah adalah mendatangkan debu yang suci dan mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu, mandi, atau membasuh anggota dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tayamum itu ya menyengaja karena nggak ada air, pengganti air gitu untuk bersuci, seperti itu. Selanjutnya adalah syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum yakni ada 5. Yang pertama adanya udzur sebab bepergian atau sakit. Jadi kalau sakit atau bepergian memang nggak ada air, itu termasuk syarat-syarat tayamum. Terus masuk waktu sholat. Terus yang ketiga yakni mencari air setelah masuknya waktu sholat. Sudah mencari air setelah masuknya waktu sholat tapi nggak ada, sulit menggunakan air. Sulit menggunakan air ini dalam artian mau menggunakan air tapi lebih ada yang membutuhkan, lebih ada yang lebih diutamakan gitu. Ada yang untuk minum gitu kan sulit. Nanti kalau untuk minum apa? Nanti untuk ini apa? Kalau enggak gitu, itu boleh menggunakan tayamum. Terus yang terakhir yakni menggunakan debu yang suci dan mensucikan, itu termasuk syarat-syarat tayamum. Oke. Selanjutnya yakni rukun-rukun tayamum. Jadi tayamum memiliki rukun-rukun yakni ada 4. Yang pertama niat. Niat. Terus yang kedua mengusap wajah. Ini mengusap wajah seperti ini menggunakan debu. Debu pasti usapkan. Setelah itu mengusap kedua tangan beserta siku sampai siku sini. Terus nanti disatukan antara jempol dan jempol. Yang keempat yakni tertib atau urut-urut sistematis. Jadi setelah wajah terus mengusap kedua tangan sampai siku. Terus sunnah-sunnah tayamum. Sunnah-sunnah tayamum seperti membaca basmalah. Terus yang kedua mendahulukan tangan sebelah kanan. Terus kalau wajah ya wajah bagian atas gitu. Terus ini menipiskan debu, jadi seperti diketekan dulu, yaitu menipiskan debu. Terus muawalah atau susul menyusul dengan segera. Jadi jangan ditunda-tunda. Habis ini tunda ngapain dulu, ngelamun. Nah, itu kalau sunnahnya itu langsung ya dengan segera atau muawalah.
Perkara yang dapat membatalkan tayamum yakni seperti setiap perkara yang membatalkan wudhu. Jadi setiap perkara tadi yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum, kan tayamum pengganti wudhu. Terus berhadas besar, jadi kalau berhadas besar ya iya kan tadi berhadas besar. Terus terdapat air sebelum waktu hendak melakukan sholat. Jadi hendak melakukan sholat ada air, ya Allah, alhamdulillah hujan gitu kan, kita bisa menggunakan air tersebut. Jadi itu tidak membatalkan tayamumnya batal, secara otomatis tayamumnya batal dan kita harus wudhu. Terus mampu menggunakan air, jadi alhamdulillah sekarang itu udah makin banyak gitu, udah mampu menggunakan air. Dan maksudnya mampu menggunakan air, udah mulai kering, udah boleh menggunakan air gitu. Jadi tayamum tadi saya udah tayamum, jadi tayamumnya batal diganti dengan wudhu. Terus yang terakhir yakni murtad, jadi murtad otomatis lah. Oke, kita lanjutkan tentang mandi wajib dan sunnah. Oke, mandi ghusl. Oke, mandi menurut Bajuri dan menurut kitab Fathul Qorib ya. Kalau menurut kitab Fathul Qorib itu secara bahasa yakni mengalirnya air pada sesuatu, baik di badan maupun lainnya, secara mutlak, baik dengan niat maupun tidak mutlak. Jadi baik dengan niat maupun tidak. Adapun pengertian mandi menurut tinjauan syara ialah mengalirnya air pada seluruh anggota badan disertai dengan niat yang dikhususkan atau sesuai dengan apa yang menyebabkan orang itu mandi. Jadi itu menurut kitab Fathul Qorib. Kalau menurut kitab Bajuri, Syekh Al-Bajuri itu adalah secara bahasanya mandi adalah bermakna mengalirnya air pada sesuatu secara mutlak, gitu aja. Kalau secara syara, mandi bermakna mengalirnya air ke seluruh badan disertai dengan niat tertentu. Oke. Ya, mandi itu mengalirnya sesuatu pada anggota badan dan disertai dengan niat tertentu seperti itu. Untuk menghilangkan hadas besar. Sebab-sebab mandi wajib yakni yang pertama keluarnya mani, bersetubuh atau melakukan hubungan badan. Terus keluarnya darah haid, keluarnya nifas karena melahirkan atau wiladah, dan meninggal dunia. Itu adalah sebab-sebab mandi wajib. Oke, selanjutnya adalah syarat dan rukun mandi wajib. Jadi syarat-syaratnya mandi wajib itu yang pertama Islam, tamyiz, menggunakan air yang mutlak, air yang suci dan mensucikan, tidak ada penghalang sampainya air pada anggota badan seperti cat, getah atau apapun itu. Terus tidak dalam keadaan haid atau nifas, jadi sudah suci gitu. Terus rukun-rukun mandi wajib yakni yang pertama niat mandi wajib, jadi niatkan untuk apa itu niatnya. Terus yang kedua membasuh seluruh anggota badan yang zahir, yang terlihat, misalnya selempit-selempitan itu juga ya kalau kayak gini. Kalau bisanya kalau dibasuhnya dari bawah ya udah dibasuh dari bawah-bawah gitu, yang nyelempit-nyelempit gitu. Terus yang ketiga yakni rambut dalam kondisi terurai dan tidak terikat. Jadi takutnya itu kalau kita terikat kan nggak bisa masuk gitu, agar kan mandi kan membasuh seluruh bagian badan ya sesuai dengan niat gitu. Jadi semua itu juga harus terkena air gitu. Oke. Selanjutnya adalah sunah-sunah mandi wajib. Yang pertama basmalah, berkumur dan menghirup air dalam hidung itu termasuk kesunahan wudhu. Saat wudhunya itu kan wudhu kan juga sunah kan itu. Terus berkumur, menghirup
menghirup air dalam hidung, menghilangkan kotoran dulu. Jadi sebelum melakukan tata caranya tadi itu dibersihkan kotoran-kotoran yang ada, terus berwudunya itu dengan sempurna, termasuk kesunahan-kesunahan tadi. Terus meneliti daerah-daerah yang sulit terjangkau air, jadi yang nyelempit-nyelempit kecil-kecil seperti itu juga dibasuh untuk menggosok-gosok badan. Jadi menggosok-gosok sedikit aja yang sekiranya itu sulit terkena air itu. Terus mualah atau menyegerakan basuhan, jadi perurutan cepat, setelah ini nggak usah ditunda-tunda gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau nanti ininya dulu sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan kesunahannya itu secara muawalah. Terus mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan, terus mengakhirkan yang kiri. Lanjutnya mendahulukan anggota tubuh yang atas daripada yang bawah. Terus tidak meminta bantuan orang lain kecuali ada uzur, ada halangan. Terus meletakkan tempat air yang besar di sebelah kanan dan yang kecil di sebelah kiri. Maksudnya ini kalau kita nyibukkan dari kanan seperti ini tuh kesunahan juga. Terus yang selanjutnya menghadap kiblat, berada di tempat aman dari percikan air, jadi nggak sampai itunya itu kembali lagi, percikannya kembali lagi itu loh. Itu kan sudah digunakan untuk bersuci kan, jadinya kan kembali lagi. Menyela-nyela rambut sebelum membasuhnya. Menyela-nyela rambut dulu itu sunnah juga loh, menyela-nyela rambut gini-gini tuh dengan rambutnya panjang-panjang ya wanita. Terus membaca syahadat di akhir mandi. Jadi di akhir mandi membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Selanjutnya yakni macam-macam mandi sunnah. Macam-macam mandi sunnah. Banyak sekali sih macam-macam mandi sunnah. Mandi di hari Jumat untuk orang yang tidak sholat Jumat itu kan ada mandi sholat Jumat itu sunnah. Mandi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sebelum berangkat mandi dulu lah, apalagi keramas diniatkan mandi hari raya Idul Fitri, Idul Adha, sunnah. Terus mandi akan sholat istisqa. Istisqa itu meminta hujan. Terus mandinya orang gila yang sudah sembuh, jadi setelah dia gila terus sembuh terus dia mandi, itu juga sunnah. Terus mandinya orang kafir yang masuk Islam atau mu'alaf ya. Mu'alaf itu orang yang masuk Islam, orang kafir yang masuk Islam juga sunnah. Terus mandi setelah kita memandikan mayat, jadi setelah memandikan orang mati atau mayat itu kita mandi, itu juga sunnah. Mandinya orang ayan yang sudah sembuh, jadi orang ayan terus sembuh dari ayannya, itu juga disunahkan untuk mandi sunnah itu. Terus mandi untuk melakukan ihram, mandi ketika akan masuk kota Mekah, mandi untuk melakukan wukuf di Arafah, mandi saat mabit di Musdalifah, mandi saat lempar jumroh, mandi saat tawaf, mandi saat sa'i, mandi saat ingin masuk Madinah. Ya kalau seperti itu saya belum ke sana. Dan diberi anugerah sana ya, amin ya rabbal alamin. Oleh tersebut yang tadi termasuk rangkaian pengertian mandi wajib dan mandi sunnah. Oke, selanjutnya akan dibahas. Oke, kita lanjutkan dengan materi sholat wajib dan sholat sunnah, atau sholat fardu dan sholat sunnah. Di sini pengertian sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat secara bahasa ialah doa, sedangkan secara istilah adalah suatu rangkaian ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam
dengan memenuhi syarat dan rukun-rukun tertentu gitu. Oke. Dapat dari dalam surat Al-Ankabut ayat 45, kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang jahat dan mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji itu jahat dan mungkar gitu. Oke, selanjutnya adalah macam-macam sholat wajib atau sholat fardu ya. Jadi macam-macamnya sholat wajib atau sholat fardu itu ada 5. Islam, I-nya Isya, S-nya subuh, L-nya luhur atau duhur, terus A-nya itu asar, dan M-nya itu maghrib. Jadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Isya, subuh, duhur, asar, maghrib gitu, Islam gitu. Oke, lanjut. Sholat yang pertama, kita mulai dari sholat duhur ya. Oke, jadi waktunya sholat duhur itu dari kitab ini ya, dari kitab Fikih Islam, Al-Fiqhul Islam karya Haji Sulaiman Rasyid. Itu sholat duhur adalah awal waktunya setelah tergelincirnya matahari dari pertengahan langit. Akhirnya waktu duhur, yakni apabila bayang-bayang suatu benda telah sama dengan panjangnya benda tersebut, selain dari bayang-bayang ketika matahari menungkrak tepat di atas ubun-ubun gitu. Malah haram itu. Terus kalau dari kitab Fathul Qorib itu dijelaskan bahwasanya sholat duhur itu ketika condongnya matahari dari tengah-tengah langit, itu bisa diketahui dengan dilihat dipindah bayang-bayang arah ke timur. Setelah bayang-bayang pendek itu mengecil atau surut habis, maka hal itu sebagai pertanda bahwa puncak kenaikan matahari. Seperti itu. Jadi waktu duhur itu ketika bayang-bayang setiap suatu benda ialah sama atau sepadan dengan benda tersebut, selain bayang-bayang sewaktu condongnya matahari. Itu sih. Jadi seperti itu mulainya tergelincirnya matahari dari pertengahan langit atau condong, dan akhirnya itu ya ini sampai bayangan suatu di bawah matahari sama panjang dengan sesuatu tersebut. Itulah gampangnya. Selanjutnya adalah sholat asar. Jadi kalau sholat asar itu dalam kitab Fathul Qorib yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama yakni waktu yang utama, yang kedua waktu ikhtiar, yang ketiga waktu yang masih dianggap boleh, yang keempat waktu yang masih dianggap boleh tanpa ada hukum makruh. Terus yang kelima yakni waktu haram. Oke. Yang pertama yakni waktu yang masih waktunya waktu sholat asar. Ini waktu sholat asar yang pertama, ya ini waktu yang paling utama pada saat awal waktunya itu kapan sholat asar, ya ini setelah matahari tergelincir. Oke, selanjutnya adalah sholat asar. Jadi kapan sholat asar itu? Jadi sholat asar itu saat permulaan waktu asar, yakni bertambahnya bayang-bayang melebihi di atas bayang-bayang yang sepadan dengan benda. Jadi bayang-bayang itu melebihi dari benda tersebut, itu sudah masuk asar. Itu menurut kitab Fathul Qorib. Jangan menurut kitab tadi ini yakni habisnya waktu duhur, bayang-bayang sesuatu lebih daripada bayangnya sesuatu benda gitu sampai terbenamnya matahari. Sedangkan waktu asar itu dibagi menjadi 5, yakni yang pertama waktu yang utama, yang kedua waktu ikhtiar, yang ketiga waktu yang diperbolehkan atau jawas kalau nggak salah. Terus yang keempat yakni waktu yang masih dianggap boleh, jadi dianggap boleh gitu aja sih. Yang kelima yakni waktu haram. Oke.
jelaskan. Waktu yang pertama yakni waktu yang dianggap utama, yakni mengerjakan sholat tepat pada awal waktu. Waktu ikhtiar atau longgar yakni pada saat waktu, yakni waktu tersebut, jadi tetap di dalam waktu gitu, sudah mencapai 2 kali bayang-bayang suatu benda, jadi bayang-bayangnya udah 2 kali gitu, itu kan masih ikhtiar gitu. Yang ketiga yakni waktu jawas atau waktu yang dianggap boleh, itu waktu jawas itu ketika sudah sampai datang waktu terbenamnya matahari. Jadi kalau udah hampir terbenam ini ya itu boleh. Terus yang keempat, waktu yang masih dianggap boleh mengerjakan sholat tanpa ada hukumnya makruh, yakni waktu semenjak dari menjadi bayang-bayang 2 kali sepadan dengan bendanya sampai waktu keluarnya mega kuning. Jadi keluarnya mega kuning itu masih dianggap boleh. Dan yang terakhir yakni waktu haram mengerjakan sholat asar, yakni ketika di akhir waktu mengerjakan pada saat sisa waktu niku sedikit dan tidak muat untuk dilakukan sholat. Kiranya itu nanti kalau aku sholat udah masuk maghrib itu tambah haram gitu. Jadi untuk mewanti-wanti sholatnya itu di awal atau di waktu ikhtiar tadi, waktu di dalam waktunya. Jadi sholat itu dalam waktunya, bukan setelahnya gitu. Oke, selanjutnya adalah waktu maghrib yakni waktu saat matahari itu tenggelam secara sempurna gitu. Jadi sudah nggak ada sorot-sorotan, sudah nggak ada gituan, tapi sudah tenggelam secara sempurna, itu termasuk masuknya waktu maghrib. Atau dapat dalam ucapan musannaf, kadarnya sholat maghrib itu cukup untuk mengerjakan azan seseorang, dan dengan kadar seorang mengerjakan wudhu atau tayamum, menutup aurat, iqomat, terus mengerjakan sholat 5 rakaat, itu sudah selesai. Jadi waktu maghrib itu kadarnya itu seperti orang yang melakukan azan, terus wudhu atau tayamum, terus menutup aurat, terus sholat iqomat, terus sholat 5 rakaat, itu sudah habis gitu. Kiranya seperti itu. Jadi waktu maghrib itu sedikit sekali, jadi diutamakan. Jadi ya kalau sholat itu cepat sholat setelah habis waktu nih gitu. Oke, selanjutnya yakni sholat isya. Oke, waktu sholat isya yakni sejak terbenamnya mega merah atau habisnya sholat maghrib tadi sampai terbitnya fajar shodiq atau fajar kedua atau fajar shodiq. Pada sholat isya terdapat 2 waktu. Yang pertama waktu ikhtiar dan waktu jawas, ini dalam kitab Fathul Qorib. Oke, yang pertama tadi waktu ikhtiar, yakni waktu ikhtiar berlangsung sampai pada sepertiganya malam hari, jadi sepertiganya malam. Terus kalau waktu jawas, waktu yang masih dianggap boleh untuk melakukan sholat isya tadi, yakni pada saat sholat sampai terbitnya fajar shodiq. Jadi fajar yang kedua, kan ada fajar kadhib sama fajar shodiq. Kadhib itu yang ternyata belum, tapi yang shodiq itu benar-benar ya, shodiq kan jujur bener gitu ya. Kadhib itu sebelum fajar shodiq, intinya kalau fajar kadhib itu sebelum fajar shodiq. Jadi kalau dalam waktu jawas atau waktu yang masih dianggap boleh itu yakni pada saat tadi sampai fajar shodiq keluar. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir, sholat subuh yakni waktunya mulai terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari.
fajar shodiq, fajar yang kedua, sampai terbitnya matahari. Dalam Fathul Qorib terdapat 5 waktu utama, yaitu 5 waktu pada sholat subuh, seperti kayak sholat asar tadi ya. Yang pertama yakni waktu yang utama, yaitu di awal waktu sholat subuh. Yang kedua yakni waktu ikhtiar, yakni pada saat permulaan sholat subuh muncul kedua shodiq, muncul fajar yang kedua. Sedang akhir sholat subuh di dalam waktu ikhtiar, yakni sampai pada akhir hari mulai terang, jadi rada terang gitu, itu ikhtiar. Yang ketiga yakni waktu jawas, yakni akhir waktu sholat subuh dalam waktu jawaf, yakni disertai dengan makruh. Setelah hukum makruh ialah mendekati terbitnya matahari. Terus waktu jawaf tanpa disertai hukum makruh, yakni waktu subuh hingga pada munculnya warna merah di langit sebelum terbitnya matahari, muncul merah, itu sudah jawas tanpa makruh tapi. Terus yang kelima yakni waktu haram, yaitu mengakhirkan sholat, yakni mengakhirkan sholat ya sudah tak muat untuk sholat subuh, udah terlihat udah mentor-mentor seperti itulah. Syarat wajib sholat yang pertama adalah Islam, balik, berakal, bersuci dari haid dan nifas. Selanjutnya adalah mendengar atau melihat, yakni dalam artian sehat panca indera. Terus yang selanjutnya yakni telah sampainya dakwah atau bulughud dakwah, atau bulughud dakwah, yakni sampainya dakwah. Jadi kalau memang dalam lingkungan tersebut tidak ada dakwah sama sekali, tanpa ada dakwah yang disampaikan dalam lingkungan tersebut, itu tidak mewajibkan sholat karena tidak tahu. Kalau di lingkungan seperti ini kan sudah banyak pengetahuan tentang sholat, tentang segala hal kewajiban yang harus dilalui, jadi ya wajib. Oke, selanjutnya adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat di sini ada berapa ya? 5. Yang pertama yakni suci dari haid, suci dari hadas lah, maksudnya dari hadas kecil dan besar, hadas dan najis. Terus yang kedua yakni suci dari najis. Yang pertama tadi suci dari hadas, yang kedua suci dari najis. Meskipun hadas itu ya hadas kecil, hadas besar. Kalau yang kedua suci dari najis, najis dari pakaian, badan maupun tempat. Hasilnya adalah menutup aurat. Bagi laki-laki yang menutup aurat itu, auratnya itu antara pusar sampai dengan lutut. Sedangkan perempuan itu dari semua anggota badan kecuali telapak tangan dan wajah, itu dia harus tertutup semua. Terus selanjutnya adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi mengetahui waktu sholat, ini waktunya sholat subuh, waktunya sholat duhur, waktunya sholat asar dan seterusnya. Jadi nggak kayaknya udah waktunya, ya udah sholat. Jadi kita harus mengetahui sendiri kalau itu memang sudah waktunya sholat. Lanjutnya adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu menghadap Ka'bah. Oke. Lanjut, rukun sholat yakni ada niat, arkanus sholat, awalun niat, takbir qiyam, baca Fatihah. Oke. Pertama niat, terus qiyam, berdiri dengan bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya seperti yang kemarin. Terus takbiratul ikram, membaca Fatihah, ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud 2 kali ya, sujud dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah,
membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, salam pada kanan. Terus menertibkan rukun-rukun tersebut. Oke. Hikmah sholat ada banyak. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar rutinitas atau ritual semata. Itu bisa untuk membentukkan kepribadian. Dengan menjalankan sholat itu bisa menghilangkan kegelisahan, kesusahan, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, menyehatkan badan. Pengertian sholat sunnah, ya sholat sunnah itu tetap ya, sholat itu ya artinya doa, menghadapkan jiwa. Tapi kalau sunnah itu yang sunnah tetap sama sih. Jadi macam-macam sholat sunnah itu ada banyak ya. Kesannya adalah macam-macam sholat sunnah itu ada banyak sekali. Yang pertama bisa sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu di sholat sunnah idami. Sholat sunnah rawatib itu yang sholat sunnah di awal dan di akhir sholat fardu itu loh ya. Terus sholat 2 hari raya, sholat idul fitri, idul adha, sholat tarawih juga termasuk sholat sunnah, sholat istisqa, sholat khusuf. Terus ada yang sholat yang dilakukan sendirian seperti sholat rawatib itu kan sendirian, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat taubah, sholat hajat, sholat tasbih, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat witir, sholat menyari wudhu, sholat setelah wudhu, itu menyari wudhu itu juga termasuk sholat sunnah. Oke, saya rasa cukup tentang sholat wajib dan sholat sunnah tersebut. Sekarang saya lanjutkan tentang sholat jamak, sholat qashar, kemudian sholat jamak qashar. Oke. Sholat jamak dan sholat qashar. Jadi sholat qashar itu artinya meringkas atau memperpendek dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi kalau sholat qashar itu seperti duhur diringkas bersama asar. Itu jadi duhurnya 2, asarnya 2 rakaat gitu aja. Itu seperti sholat isya itu bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi sholat yang berbangsa 4 rakaat itu bisa dikosorkan atau bisa menggunakan sholat qashar itu. Terus sebab diperbolehkan sholat qashar itu karena melakukan perpergian yang jauh. Jadi melakukan perjalanan jauh kurang lebih 80 km ya, kurang lebih dari Kediri ke Surabaya seperti itu sudah bisa qashar. Selanjutnya adalah syarat sholat qashar. Itu yang pertama, berpergiannya tanpa ada tujuan maksiat, tidak bertujuan untuk maksiat. Yang kedua yakni jarak yang ditempuh sudah mencapai masafatul qashar. Yang ketiga, sholat yang diqashar adalah sholat ada. Yang keempat tadi sholat yang berbangsa 4 tadi. Terus yang keempat yakni sholat mengqashar, niat sholat mengqashar bersamaan dengan takbiratul ihram. Terus yang selanjutnya adalah tidak bermakmum pada orang yang bermukim di situ. Jadi kita harus dengan imam yang sama-sama mengqasharnya. Terus mengetahui tentang diperbolehkannya mengqashar sholat masih berstatus musafir ketika sholat, jadi masih musafir. Terus yang selanjutnya adalah berpergiannya dengan tujuan yang jelas. Jadi gak hanya ingin kesana biar dapat sholat qashar gitu aja.
Tata cara sholat qashar itu juga sama dengan sholat-sholat yang lain, yang membedakan hanyalah niat. Tapi ya qashar itu kan diringkas tadi. Selanjutnya adalah sholat jamak. Sholat jamak itu artinya mengumpulkan. Jadi mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Baik dilakukan pada waktu sholat pertama, itu bisa dilakukan dengan jamak takdim, maupun dilakukan pada sholat waktu kedua, pada waktu sholat kedua, yakni dinamakan jamak takhir dengan syarat-syarat dan rukun itu juga. Sebab diperbolehkan sholat jamak yakni dalam perjalanan dengan safar, yaitu bisa melakukan jamak takdim atau jamak takhir. Yang kedua yakni karena hujan. Yang ketiga sakit. Syarat-syarat jamak yakni niat jamak takdim ketika melakukan sholat pertama. Jadi sudah melakukan sholat pertama itu memang kita berjamak takdim. Bila kalau kita sudah mau melakukan sholat pada jamak takhir, kita juga harus berniat untuk hormatil waktu pada waktu sholat pertama tadi, memulai dengan sholat yang ada di waktu pertama. Jadi memulainya itu meskipun jamak takhir, memulainya harus yang pertama dulu. Terus masih berstatus musafir ketika melakukan sholat pertama sampai masuk sholat kedua. Jadi kalau mau jamak takhir, ya kita masih harus musafir. Meskipun kita kalau jamak takdim, kita dihitungkan nanti kayaknya belum sampai rumah, memang masih dalam perjalanan, itu juga termasuk syarat-syarat jamak. Terus yang terakhir yakni kedua sholat harus dilakukan pada waktunya. Sholat pertama atau sholat kedua. Jadi kalau jamak takdim itu dilakukan pada sholat pertama, kalau jamak takhir dilakukan pada sholat kedua. Jadi pada waktunya juga, bukan setelahnya gitu. Oke, selanjutnya yakni pembahasan tentang selanjutnya adalah sholat bagi orang sakit. Ini adalah materi terakhir. Jadi orang sakit itu tetap diwajibkan sholat pada waktunya. Jadi melaksanakannya dengan kemampuannya, sesuai kemampuannya. Jadi apabila memang terasa berat baginya, boleh menggabung sholat atau menjamak seperti kejelasan tadi. Boleh menggunakan jamak takdim, jamak takhir, atau intinya memilih cara yang termudah baginya. Oke. Selanjutnya adalah macam-macam sholat dalam keadaan sakit itu dengan, kalau berdiri memang nggak bisa, itu kan bisa dengan keadaan duduk. Jika duduk memang tak bisa dengan keadaan berbaring, tidur miring. Jika tidur miring sudah tidak bisa dengan keadaan berbaring. Selanjutnya apabila berbaring tidak bisa, dengan keadaan terlentang. Jadi kalau nggak bisa terlentang, bisa dengan isyarat. Jika memang tidak bisa dengan isyarat, bisa menggunakan hati. Gitu. Oke, selanjutnya yakni keringanan bagi orang sakit, kemudahan dengan beban menjaga kesucian. Boleh dengan mengusap perban. Jadi kalau memang menjaga kesuciannya itu sulit, ada kemudahan mengusap perban dengan tayamum berarti ya. Terus tidak wajib ikut sholat Jumat. Terus boleh menjamak sholat. Terus diperbolehkan sholat semampunya jika kemampuannya terbatas seperti tadi. Terus
diperbolehkan tidak menghadap kiblat jika tidak mampu dan tidak ada yang membantu. Jadi tidak diharuskan menghadap kiblat, tidak seharusnya tidur miring jika memang tidak bisa. Oke, selanjutnya adalah tata cara bagi orang yang sakit. Tata cara sholat bagi orang yang sakit. Jadi orang sakit tidak ada khawatirnya sakitnya bertambah parah, maka wajib sholat fardu dengan posisi berdiri jika memang tidak ada kekhawatiran. Terus yang kedua, jika orang sakit mampu berdiri dengan bantuan tongkat, bersandar ke dinding, atau bertumpu pada salah seorang di sampingnya, maka ia juga diwajibkan untuk berdiri jika memang mampu gitu. Terus selanjutnya, jika orang sakit mampu berdiri hanya pada posisinya tidak tegak, maupun seperti orang yang harus sempurna berdirinya, gak apa-apa, berdiri aja gitu kalau emang kuat. Emang kalau berdiri kan gak sampai posisi sempurnanya berdiri, gak apa-apa, emang segitu gitu. Terus orang sakit yang mampu berdiri tapi tidak mampu ruku dan sujud, maka ruku dan sujudnya menggunakan isyarat. Jadi kalau mampu berdiri tapi nggak mampu untuk sujud atau ruku, itu menggunakan isyarat bisa sujud dan rukunya. Selanjutnya adalah orang yang sakit bila kesusahan untuk berdiri, maka ditunaikan dengan duduk. Terus bila dengan duduk, hendaknya ia meluruskan kakinya ke depan tasyahud awal di tempat tersebut gitu. Jadi meluruskan kakinya ke depan kalau memang kakinya nggak bisa. Kalau bisa ya duduknya dengan posisi tasyahud awal tempat tersebut. Terus apabila orang sakit tersebut tidak mampu dengan berdiri, tidak mampu dengan duduk, maka dia dianjurkan untuk tidur miring, berbaring dengan tidur miring, dan wajahnya dihadapkan ke kiblat seperti itu. Jadi miring, kepalanya di utara, kakinya di selatan, terus kepalanya ke barat atau ke kiblat. Terus bila tidak mampu tidur miring pada sisi tubuhnya, ia dapat menunaikan sholat sambil berbaring dengan kedua kaki yang menghadap kiblat. Jadi kedua telapak kakinya yang menghadap kiblat. Terus selanjutnya yakni bila orang sakit tidak mampu menghadap kiblat dan tidak ada orang yang membantunya untuk menghadap kiblat tersebut, maka ia boleh sholat dengan seadanya itu. Jadi dengan langsung isyarat gitu aja nggak apa-apa gitu. Jika memang tidak mampu, dengan terlentang aja udah nggak mampu, itu ya udah menggunakan isyarat tadi. Kalau nggak mampu ya udah menggunakan hati, seperti itu. Terima kasih. Oke, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kekurangan itu hanya milik saya, dan segala kelebihan dan kefahaman itu hanyalah milik Allah SWT. Ihdinas syiratal mustaqim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan syarat dan rukun itu juga. Sebab diperbolehkan sholat jamak yakni dalam perjalanan dengan safar, yaitu bisa melakukan jamak takdim atau jamak takhir. Yang kedua yakni karena hujan. Yang ketiga sakit. Syarat-syarat jamak yakni niat jamak takdim ketika melakukan sholat pertama. Jadi sudah melakukan sholat pertama itu memang kita berjamak takdim
takdim. Bila kalau kita sudah mau melakukan sholat pada jamak takhir, kita juga harus berniat untuk hormati waktu pada waktu sholat pertama tadi, memulai dengan sholat yang ada di waktu pertama. Jadi memulainya itu meskipun jamak takhir, memulainya harus yang pertama dulu. Terus masih berstatus musafir ketika melakukan sholat pertama sampai masuk sholat kedua. Jadi kalau mau jamak takhir, ya kita masih harus musafir. Meskipun kita kalau jamak takdim, kita dihitungkan nanti kayaknya belum sampai rumah, memang masih dalam perjalanan, itu juga termasuk syarat jamak. Terus yang terakhir yakni kedua sholat harus dilakukan pada waktunya. Sholat pertama atau sholat kedua. Jadi kalau jamak takdim itu dilakukan pada sholat pertama, kalau jamak takhir dilakukan pada sholat kedua. Jadi pada waktunya juga, bukan setelahnya gitu. Oke, selanjutnya yakni pembahasan tentang selanjutnya adalah sholat bagi orang sakit. Ini adalah materi terakhir. Jadi orang sakit itu tetap diwajibkan sholat pada waktunya. Ini melaksanakannya dengan kemampuannya, sesuai kemampuannya. Jadi apabila memang terasa berat baginya, boleh menggabung sholat atau menjamak seperti kejelasan tadi. Boleh menggunakan jamak takdim, jamak takhir, atau intinya memilih cara yang termudah baginya. Oke. Selanjutnya adalah macam-macam sholat dalam keadaan sakit itu dengan, kalau berdiri memang nggak bisa, itu kan bisa dengan keadaan duduk. Jika duduk memang tak bisa dengan keadaan berbaring, tidur miring. Jika tidur miring sudah tidak bisa dengan keadaan berbaring. Selanjutnya apabila berbaring tidak bisa, dengan keadaan terlentang. Jadi kalau nggak bisa terlentang, bisa dengan isyarat. Jika memang tidak bisa dengan isyarat, bisa menggunakan hati gitu. Oke, selanjutnya yakni keringanan bagi orang sakit, kemudahan dengan beban menjaga kesucian. Boleh dengan mengusap perban. Jadi kalau memang menjaga kesuciannya itu sulit, ada kemudahan mengusap perban dengan tayamum berarti ya. Terus tidak wajib ikut sholat Jumat. Terus boleh menjamak sholat. Terus diperbolehkan sholat semampunya jika kemampuannya terbatas seperti tadi. Terus diperbolehkan tidak menghadap kiblat jika tidak mampu dan tidak ada yang membantu. Jadi tidak diharuskan menghadap kiblat, tidak seharusnya tidur miring jika memang tidak bisa. Oke, selanjutnya adalah tata cara bagi orang yang sakit. Tata cara sholat bagi orang yang sakit. Jadi orang sakit tidak ada khawatirnya sakitnya bertambah parah, maka wajib sholat fardu dengan posisi berdiri jika memang tidak ada kekhawatiran. Terus yang kedua, jika orang sakit mampu berdiri dengan bantuan tongkat, bersandar ke dinding, atau bertumpu pada salah seorang di sampingnya, maka ia juga diwajibkan untuk berdiri jika memang mampu gitu. Terus selanjutnya, jika orang sakit mampu berdiri hanya pada posisinya,
tidak tegak, maupun seperti orang yang harus sempurna berdirinya, gak apa-apa, berdiri aja gitu kalau emang kuat. Emang kalau berdiri kan gak sampai posisi sempurnanya berdiri, gak apa-apa, emang segitu gitu. Terus orang sakit yang mampu berdiri tapi tidak mampu ruku dan sujud, maka ruku dan sujudnya menggunakan isyarat. Jadi kalau mampu berdiri tapi nggak mampu untuk sujud atau ruku, itu menggunakan isyarat bisa sujud dan rukunya. Selanjutnya adalah orang yang sakit bila kesusahan untuk berdiri, maka ditunaikan dengan duduk. Terus bila dengan duduk, hendaknya ia meluruskan kakinya ke depan tasyahud awal di tempat tersebut gitu. Jadi meluruskan kakinya ke depan kalau memang kakinya nggak bisa. Kalau bisa ya duduknya dengan posisi tasyahud awal tempat tersebut. Terus apabila orang sakit tersebut tidak mampu dengan berdiri, tidak mampu dengan duduk, maka dia dianjurkan untuk tidur miring, berbanding dengan tidur miring, dan wajahnya dihadapkan ke kiblat seperti itu, jadi miring, kepalanya di utara, kakinya di selatan, terus kepalanya ke barat atau ke kiblat. Terus bila tidak mampu tidur miring pada sisi tubuhnya, ia dapat menunaikan sholat sambil berbaring dengan kedua kaki yang menghadap kiblat. Jadi kedua telapak kakinya yang menghadap kiblat. Terus selanjutnya yakni bila orang sakit tidak mampu menghadap kiblat dan tidak ada orang yang membantunya untuk menghadap kiblat tersebut, maka ia boleh sholat dengan seadanya itu. Jadi dengan langsung isyarat gitu aja nggak apa-apa gitu. Jika memang tidak mampu, dengan terlentang aja udah nggak mampu, itu ya udah menggunakan isyarat tadi. Kalau nggak mampu ya udah menggunakan hati, seperti itu. Terima kasih. Oke, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kekurangan itu hanya milik saya, dan segala kelebihan dan kefahaman itu hanyalah milik Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Let it bang, bang. Let it bang, bang.